iman adalah kunci kita menghadap Allah. Iman kepada Allah, kemudian iman kepada Rasul, bahwa Rasul adalah hamba dan pesuruh Allah, membawa risalah, membawa misi, pesan-pesan Allah untuk kita semua, untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Maka di sini yang dipanggil orang-orang yang telah beriman. Hal apakah mau adullu, aku Allah tunjukkan kum kepada kamu sekalian. Jadi kita diajak dialog, Allah ngajak bicara kita. Hal apakah adullu, kamu sekalian mau aku tunjukkan, hal adullukum ala tijaratin, kepada perdagangan. Tijarah ini perdagangan. Perdagangan itu ada jual, ada beli. Perdagangan tadi tunjikum, anja yunji, menyelamatkan, kum kepada kamu sekalian, min adzabin alim, dari siksaan yang pedih. Nah ini Allah menanyakan kepada kita, apakah kamu mau aku tunjukkan kepadamu suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari siksaan yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billah, pertama kamu beriman dengan Allah, wa rasulihi, yang kedua beriman dengan rasulnya, wa tujahiduna, nah ini yang ketiga, kamu sekalian berjuang, kamu sekalian bersungguh-sungguh berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, ini melaksanakan seluruh perintah ajaran-ajaran Allah. Berjuang menegakkan agama Allah. Terima kasih. Bi amwalikum, dengan harta-hartamu, wa anfusikum, dan diri-diri kamu. Persis seperti yang kita baca ayat yang lalu di surat At-Taubah 111. Dzalikum, yang demikian itu, yaitu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirimu, itu dzalikum, yang demikian itu semua, khairul lakum, lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu sekalian mengetahuinya. Nah, kalau sudah demikian, apa yang akan didapat? Yaghfir lakum, Allah bakal ngampuni segala dosa-dosamu, segala kesalahan-kesalahanmu. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yudkhilkum, dan Allah akan memasukkan kamu jannatin tajri min tahtil anhar, ke dalam taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina, dan kamu akan mendapatkan tempat tinggal thayyibah, yang bagus, yang baik, fi jannati adn, di surga Aden. Dzalikal fawzul azim, kehidupan di surga Aden itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Wa ukhra, dan ada lagi yang lain, tuhibbunaha, yang tentu kamu menyenanginya. Apa itu? Nasrum minallah, pertolongan dari Allah dalam kehidupan di dunia ini. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, gembirakanlah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana yang disebutkan di atas tadi. Ini perlu dipelajari tafsirnya ini, kemenangan yang dekat ini apa ini maksudnya. Jadi nasrum minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, sampaikanlah kabar gembira, gembirakanlah kepada orang-orang yang beriman. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Nanti ayat berikutnya ini ya ayyuhalladzina amanu lagi. Ini nanti dipanggil lagi yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ada kaitannya dengan
Nabi Isa. Nabi Isa ini diutus kepada Bani Israel. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, ayat 10, 11, 12 sampai 13, 3 ayat. Ini memberikan kabar gembira kepada kita sekalian, orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang yang beriman ini diajak dialog oleh Allah. Terima kasih. Ditunjukkan, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari siksaan yang pedih? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjuang menegakkan agama Allah dengan diri dan harta benda kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, berjuang ini luas sekali. Bapak-bapak, Ibu-ibu bekerja sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, itu juga disebut berjuang fisabilillah. Nah, ini kita hadir di masjid ini pagi ini mengkaji Al-Quran, ini juga berjuang di jalan Allah. Nah, yang menyediakan mie, ini juga berjuang. Mungkin ada yang ingin atau bisa disampaikan dari dan untuk kita, dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan. Apa yang dapat kita Pak Haji Ambali, ada yang bisa disampaikan? Apakah ada yang menemukan asbabun nuzul, atau bisa dibuka chat GPT? Ya, ini penting sekali karena panggilannya 3 kali. Ya, pah, wahai, ayu, wahai, ha, perhatikanlah benar-benar. Jadi kita ini kalau ketemu ya, ayu, ha ini menggetarkan. Dipanggil 3 kali oleh Allah, ya, wahai, ayu, wahai, ha, perhatikanlah benar. Nah, silakan Pak Edi Armando. Jadi kalau menurut ini nih, AI ini, ya, dia ini mencoba untuk as-soh ayat 10 ini, ya, dalam 3 konteks, ya, 3 konteks, 3 kaitan, ya? Ya, 3 kaitan yang kita coba angkat gitu lah. Pertama adalah dia menekankan bahwa konsep dalam hidup itu adalah bisnis. Nah, dia menekankan seperti itu. Tapi ini nanti diperbaiki juga, ya, menurut pendapat kita. Ini pendapat mesin soalnya kan ini kan. Ya. Bukan pendapat saya itu cuma bacakan aja. Ya, pesan Pak Iya. Sarnobisong kemarin setelah kita baca ini supaya dikonsultasikan dengan para ulama. Nah, ya. Nah, itu. Jadi ini pendapat mesin, ya. Pertama adalah konsep hidup kita itu adalah bisnis. Nah, bisnis apa? Bisnis yang halal dan konsep perdagangan spiritual. Nah, ini nanti saya bacakan ini, ya. Nah, terus yang kedua adalah setiap kerja kita yang berorientasi bisnis itu selalulah kita orientasikan atau ditujukan dengan ibadah. Nah, itu. Jadi arahnya ke ibadah. Jadi tidak ada satu pekerjaan yang kita lakukan menurut as-soh 10 ini yang orientasinya itu hanya dunia saja, tapi harus ibadah, kerja apa saja. Nah, itu konsep kedua. Yang ketiga, usahakan dalam setiap bisnis itu ada strategi dakwahnya. Dakwah untuk menawarkan keuntungan baik dunia dan akhirat. Nah, ini saya jelas 3 itu, jadi saya ulangi, ya. Jadi yang pertama adalah bisnis halal dan konsep perdagangan spiritual. Yang kedua, setiap kerja harus bernilai ibadah. Yang ketiga, tawarkan strategi dakwah dan keuntungan yang nyata. Nah, itu jadi Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kepada kita ini pendekatan yang persuasif. Persuasif itu membujuk. Artinya untuk perdagangan gitu. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Ayat ini menjelaskan untuk yang pertama, bisnis halal dan konsep perdagangan spiritual. Ayat ini mendekati secara persuasif kepada kita konsep bisnis atau perdagangan, ya, yang lebih dekat kepada kehidupan dunia kita nih. Nah,
Mengapa Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kepada konsep bisnis ini? Karena dalam bisnis inilah nanti mungkin lebih dari 90% rezeki itu diatur di situ, ya, melalui itu. 9 dari 10 rezeki melalui bisnis. Iya, berarti 90%. Iya, itu kan. Nah, rezekinya itu kebanyakan di situ. Oleh karena itulah di situ lebih banyak dihidupkan penting bisnis itu, ya. Nah, bisnis itu ditekankan oleh Allah untuk mendapatkan keuntungan baik duniawi maupun ukhrawi. Nah, kemudian yang kedua, di dalam kita melakukan bisnis itu, ya, ditekankan harus mengikuti kaidah yang jujur, tidak menzolimi orang lain. Nah, itu ya. Jadi menjaga kejujuran, bukan saja mencari keuntungan. Nah, ini harus benar-benar ditanamkan di dalam mindset kita, yang kejujuran dan kesungguhan dalam bisnis itu sendiri. Bahwasannya bisnis itu sendiri adalah suatu investasi untuk akhirat. Kemudian di dalam ini juga dinyatakan bahwa yang ketiga, strategi dakwah, itu dinyatakan bahwa keuntungan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bukan keuntungan di dunia saja, tapi yang paling penting adalah keuntungan ukhrawi, akhirat, ya. Nah, itulah yang menyelamatkan kita di dalam bisnis ini, ya. Jadi di dalam bisnis ini ditekankan, kalau menurut mesin ini mengatakan bahwa kalau sesuatu yang haram kita katakan haram, kalau yang sesuatu yang halal kita kata yang halal, halal kita katakan yang halal, ya. Nah, jadi kejujuran itu penting, ya. Nah, ini kemudian kesimpulannya as-sof ini 3 hal itulah, ya. Jadi yang paling penting adalah pendekatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara persuasif kepada kita, bahwasannya as-sof ini kata kuncinya adalah perdagangan atau bisnis. Itu saja yang saya bisa tambahkan, ya. Makasih. Terima kasih Pak Edi Armanto. Alhamdulillah kita mendapatkan penjelasan. Rasul mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah perdagangan, bisnis. Nah, bisnis itu dalam Islam itu apa saja boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang hanya 3, yaitu maghrib, maisir, gharar, riba. Maisir itu gambling, jadi jual beli sesuatu yang enggak jelas. Ada unsur ketidakjelasan, ada gamblingnya, untung-untungan yang enggak jelas. Lalu gharar itu ada penipuan, ada unsur penipuan. Maka tadi harus jujur tadi. Nah, zaman Rasul dulu, Rasul masuk ke pasar melihat orang jualan kurma yang atas bagus, dalamnya busuk. Nah, itu dilarang keras. Tangannya masukkan. Nah, ini enggak bisa. Kalau atasnya bagus, bawahnya juga mesti bagus, bagus seluruhnya. Satu tingkatan yang sama semua. Atas bagus, dalam bagus, bawah bagus. Yang ketiga itu riba. Nanti harus dipelajari lagi apa itu riba. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya baca tulisan Adi Warman Karim. Kalau kita pinjam uang di bank konvensional, itu kita pinjam uang lalu dilakukan usaha bisnis, keuntungannya belum jelas. Tetapi oleh bank konvensional pengembaliannya sudah harus ditetapkan jelas. Pokoknya kamu harus mengembalikan sebulan segini. Nah, ini sesuatu yang belum jelas keuntungannya seberapa, oleh bank konvensional sudah dipatok pokoknya sekian. Enggak tahu rugi enggak rugi, pokoknya sekian. Nah, ini yang seperti itu tidak bisa. Dalam Islam itu makanya bagi hasil. Nah, kalau bagi hasil itu nanti keuntungannya berapa, lalu yang disepakati ada prosentasi pembagiannya. Kalau untungnya besar, nanti bank tadi juga dapat besar. Nah, inilah. Jadi kalau dalam perbankan yang mengikuti sistem syariah itu betul-betul antara din minkum, antara ridho, saling ridho dari kamu. Jadi kuncinya bisnis itu adalah dua pihak itu saling ridho semua. Penjual dan pembeli ridho, tidak ada unsur pemaksaan. Nah, kalau kita masuk ke toko-toko ada harga sekian, kalau kita ambil beli itu artinya kita sudah ridho dengan harga sekian. Makanya kalau di apotek itu sebaiknya tanya dulu. Kalau kita di apotek itu mbak resep, saya mesti tanya dulu, ini berapa ini nebusnya ini?
Nah, nanti dihitung, terus oh ini semuanya 500 Pak. Nah, kalau saya sepakat saya ambil. Kalau saya tidak sepakat, saya tidak ambil. Nah, jadi antara din minkum ini kesepakatan di antara kamu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini, ya. Dalam Islam itu kesepakatan antara dua pihak. Itulah antara din minkum prinsipnya. Lalu yang kedua tidak ada unsur eksploitasi. Satu pihak diperas, satu pihak memeras, itu enggak ada. Saling ridho. Nah, makanya disinilah tercipta suatu keadilan, persamaan dalam kehidupan. Silakan lagi yang untuk Ya, saya nambahkan sedikit lagi. Jadi suatu ketika sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah. Ini nih asbabun nuzulnya ya, ayat As-Saff 10 ini 10, kan. 11. Jadi sahabat Rasulullah bertanyalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Ini riwayat Ibnu Abbas, kemudian tafsir Al-Wahidi ya Pak, ada juga ini ya. Nah ini, dia bertanya seperti ini, wahai Rasulullah, seandainya kami tahu amal yang paling dicintai Allah, niscaya kami akan melaksanakannya. Nah itu pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Jadi saya ulangi pertanyaannya, wahai Rasulullah, seandainya kami tahu amal yang paling dicintai Allah, niscaya kami akan melaksanakannya. Nah ini kan konsep bisnis itu begitu kan. Jadi sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, apa amal yang paling disukai oleh Allah? Nah dia akan mengerjakan itu dengan harapan dia akan mendapatkan imbalan yang lebih ya di hadapan Rasulullah. Maka turunlah ayat ini, ayat As-Saff 10 dan 11 itu yang menjelaskan tentang perdagangan dengan Allah. Jadi beriman kepada Allah, kemudian berjihad dengan Allah dengan menggunakan harta dan jiwa. Nah ini, jadi ini yang di dasar munculnya ayat ini. Ya, itu saja tambahan daripada saya. Terima kasih. Ya. Jadi perjuangan dengan jiwa, harta benda dan jiwa. Jiwanya ini ujungnya sampai nanti perang. Perang membela agama Allah, menghadapi musuh-musuh Allah. Maka disitulah lalu para sahabat Rasul itu bersemangat sekali dalam mewujudkan cintanya, keimanannya kepada Allah dan Rasul. Bahkan mereka sampai ujungnya itu perang menghadapi musuh yang datang menyerang Islam. Jadi panggilan iman ini luar biasa sekali, menjadi motivasi yang sangat besar karena ujungnya adalah surga. Kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali ya kisah-kisah perjuangan sahabat-sahabat Rasul. Silakan Pak Joko. Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak majelis tadabbur, saya ingin menanyakan di forum ini berkaitan dengan pengalaman lapangan bernama perniagaan. Perniagaan tadi disebutkan bahwa kalau keduanya yang melakukan perniagaan itu sepakat, maka tadi saya tangkap yang disampaikan oleh Pak Burhan, maka itu berlangsung. Sementara kita seringkali para pengusaha itu yang berhubungan dengan bank, perbankan, termasuk dengan perbankan syariah, konsepnya itu sangat diyakini bahwa di dalam perjanjian itu pihak pengusaha, terutama yang perorangan maupun grup, itu pada posisi yang paling lemah. Karena di perjanjian itu disebutkan ya bahwa ada beberapa pasal-pasal yang mengikuti perintah atau adanya perkembangan-perkembangan situasi perekonomian, sehingga tiba-tiba ketika sudah
ditandatangani bersama, tiba-tiba misalnya di pertengahan jalan kontrak-kontrak atau perjanjian itu ada yang karena kebijakan pemerintah itu undang-undang atau perjanjian itu mata pasalnya itu sepihak, pihak berenggan, termasuk syariah. Nah ini bagaimana? Tiba-tiba naik, sebutannya ketika di depan flat katanya. Kalau flat tuh jam sampai tahun berapa saja keadaan. Dan itu juga dilakukan oleh sekarang ini BSI. BSI itu ada cicilan logam mulia. Disebutkan situ flat. Nah itu baru tegas itu. Flat itu mau dalam keadaan apapun ekonominya tetap angkanya itu tidak berubah. Tapi yang perniagaan tadi, pengalaman-pengalaman itu lemah sekali Pak posisinya. Posisi kita sebagai peminjam, kreditur itu lemah sekali. Nah ini maksud saya bagaimana? Karena menaikkannya itu tiba-tiba tanpa memberitahu tiba-tiba naik. Nah ini bagaimana? Itu sudah di luar kesepakatan. Nah, maksudnya siapa yang memikul dosanya ini terhadap peristiwa ini? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali pertanyaan Pak Haji Joko ya. Jadi kalau ayatnya itu dalam dunia perdagangan itu antara din minkum, berdasarkan atas kerelaan dari kamu, dari dua pihak, peminjam dan yang meminjamkan, saling ridho dan itu disepakati. Nah jadi lalu kalau di tengah-tengah perjalanan ada satu pihak yang lalu memutuskan sesuatu yang mengakibatkan pihak lain dirugikan, nah itu tentu ada pertanggungjawabannya ya. Sebetulnya kalau bank-bank syariah itu, setiap bank syariah itu ada DPS, Dewan Pengawas Syariahnya. Nah ini alhamdulillah Pak Haji Ambali masih ya di Al-Falah Pak ya. Jadi Dewan Pengawas Syariah itu akan membahas tentang, nanti memberikan saran-saran tentang kaitannya dengan dijalankannya syariat. Tapi kalau pemerintah bagaimana? Kalau pemerintah tahu-tahu membuat keputusan yang merugikan, ya mesti ada pertanggungjawabannya, akan ditanyakan bagaimana. Tapi prinsipnya itu dua pihak itu harus saling ridho, tidak ada yang dirugikan. Ya, silakan. Oke. Nah, jadi begini Pak Joko ya, saya yang Pak Joko tanyakan tadi saya kaitkan dengan kembali ke As-Saff ayat 11, ayat 10 ini tadi kan. Nah, ini ada 4 poin supaya perdagangan itu menurut fikih Islam apa namanya itu ya halal lah ya. Pertama adalah pelaku akad tuh yang kita semua tahu lah ya, pelaku akad tuh 3 komponen, balik dan berakal, saling ridho, dan mampu bertindak berdasarkan hukum. Yang kedua objek perdagangan. Nah, objek perdagangan itu artinya barang didagangkan itu barang suci, bukan barang haram. Ya. Kemudian ada manfaatnya, tidak boleh tidak ada manfaatnya. Misalnya kalau kita berdagang seperti uang ya, uang itu yang tidak jelas itu manfaatnya agak kurang. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian itu objek perdagangan itu juga dijelaskan barang itu harus dikuasai oleh pembeli. Jadi kalau tidak dikuasai oleh penjual, kalau tidak dikuasai oleh penjual, nah itu juga dimasalahkan ya. Nah kemudian dapat diserah terimakan barang itu, bukan barang yang goib ya. Nah itu, jadi itu objeknya. Jadi yang pertama tadi pelaku akad itu syaratnya 3, kemudian objek itu syaratnya 4, kemudian harga itu syaratnya 3, jelas jumlahnya, disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak mengandung riba. Kemudian yang keempat adalah sikot apa istilahnya, ijab dan kabulnya itu ya, harus ada saling menyetujui ya, baik secara lisan, tertulis maupun tindakan ya. Dan selain itu ada 3 hal yang perlu ditambahkan, ialah barang itu jelas, tidak ada riba dan tidak ada penipuan. Nah, dikaitkan dengan etika bisnis yang berlaku sekarang ini. Nah, dia
etika bisnis sekarang ini dan dikaitkan dengan apa namanya itu kehidupan kita sehari-hari, dia harus memenuhi 6 syarat ini. Jadi ada aspek legalitasnya, ada aspek transparentasinya, ada kualitas barangnya jelas, kejujuran, dan persaingannya itu tidak mematikan usaha yang lain ya. Kemudian ada tanggung jawab sosial. Nah, itu 6 komponen ini harus dimasukkan di dalam hal yang modern ini. Nah, sekarang saya mengaitkan dengan As-Saff ayat 10. Nah, di dalam As-Saff ayat 10 ini, modal kita di dalam kita berdagang dengan Allah ini adalah modal kita itu ada 3 ya, modal kita. Pertama iman. Nah, itu modal kita. Yang kedua amal, yang ketiga jihad. Nah, itu modal kita. Keuntungan kita yang akan kita dapat dari perdagangan ini adalah kita selamat dari azab Allah dan mendapatkan surga Allah. Itu keuntungan yang kita dapat. Nah, syaratnya agar kita berdagang dengan Allah itu selamat dunia dan akhirat adalah sebagaimana dikomitmenkan kita kepada Allah. Itu yang kemarin kita bilang itu ya, istiqomah itu ya. Terus yang saya bilang kemudian api itu selalu menyala terus. Nah, itu kemarin lah komitmen dan istiqomah itu. Nah, itu sebetulnya yang kalau seandainya syarat bisnis modern itu ya, termasuk juga dalam agama kita yang 6 ini nih sebetulnya penting kita garis bawahi. Saya ulangi lagi, yang 6 itu legalitas ya, kemudian transparentasi, kualitas produk, kejujuran, persaingan sehat, tanggung jawab sosial. Jadi yang 6 ini kalau kita kaitkan dengan As-Saff tadi, misalnya legalitas kita, ya kita legal sudah sebagai seorang Islam. Transparentasi kita dilihat memang secara transparan kita memang seorang Islam dan berdakwah tidak memanipulasi ilmu kita untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas ya. Nah, kemudian kualitas produk kita, artinya kualitas iman kita itu harus benar-benar teruji ya. Jangan kelihatan beriman saja tapi kelakuannya tidak sesuai dengan keimanan. Kemudian kita jujur di dalam kita menganut Islam ini, memahami Islam ini. Kemudian kita sehat bersaing dalam mencari ridha Allah itu tidak menekan atau merusak sistem yang ada ya. Kemudian ada tanggung jawab sosial, nah itu tadi yang membantu kaum yang lemah itu. Nah, itu yang saya tambahkan berdasarkan pendapat mesin ini pendapat mesin bukan pendapat saya. Makasih. Terima kasih Pak Edi Armanto. Alhamdulillah kita mendapatkan tambahan penjelasan. Ya. Ya. Tadi ada masalah muamalah, kemudian ada syariah. Syariah itu mungkin ada bank syariah yang tadi itu apakah ada identik antara Masya Allah dengan syariah? Terima kasih. Ya. Silakan Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal perniagaan ini ada 2 hal Pak ya. Tadi sudah disebut soal yang beriman itu perniagaan yang dilandaskan atas keyakinan kita. Banyak yang menggunakan cara perniagaan dunia tetapi dia melibatkan Allah. Itu kalau kita lihat di media sosial, ada satu pengusaha di mana dia membagi saham-sahamnya itu gaib memang. Jadi misalnya ada 5 pemegang saham, satunya itu Allah. Mau dia letakkan 2,5%, 10%, nah itu dia bagi betul. Kemana keuntungan itu? Kepada masyarakat. Apakah itu untuk pengembangan pesantren dan sebagainya. Itu sudah dilakukan. Itu menyangkut keyakinan. Karena dia yakin dengan berniaga menuruti As-Saff ini tadi itu akan berhasil ya. Ada itu contoh-contohnya itu. Lantas ada lagi satu ibu-ibu di daerah dia buat Gojek.
Nah, itu seperti itu juga dia. Jadi sekian dia pemegang saham tunggal, tapi dia bagi untuk Allah itu sekian persen. Dinaikkan terus itu dari 2,5, 10, dan dia yakin, alhamdulillah itu berhasil luar biasa. Kalau mau melihat itu ada di kanal YouTube Pecah Telur kalau tidak salah. Nah, yang ditanyakan Pak Joko ini tadi bahwasanya memang itu yang sering kita lakukan. Kalau kita di bank itu dimanapun itu pasti kita disodori pada saat kita akan menandatangani akad itu sekian banyak perjanjian yang rumit sekali kita lihat. Tidak terbaca gitu Pak. Ya, kecil-kecil hurufnya. Itu diselipkan semua. Itu di dalam hukum disebut sebagai perjanjian standar. Nah, standar ini sudah dipersoalkan dari dulu. Dia tidak memihak kepada nasabah. Pasti kita tuh rugi itulah Pak, ya. Karena kita punya kepentingan untuk segera dapat uang, akad itu cair gitu kan. Jadi kita sudahlah. Kita cuma percaya dengan petugas di bank itu. Saya begini-begini. Oh ya, nanti Bapak dan Ibu begini-begini. Padahal pasal-pasal itu rumit sekali. Begitu ada kebijakan, pasti kita dirugikan karena sudah kita tanda tangan. Jadi yang kerelaan itu belum tercapai sebenarnya. Padahal syarat perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata itu ada 4 syarat. Tadi sudah disampaikan Prof. Edi, yaitu sepakat. Pertama itu harus ada sepakat. Nah, sepakat itu tadi yang betul-betul dilandaskan atas kerelaan tanpa paksaan. Kedua, kausanya halal, harus halal. Jadi kalau dia perjudian atau apa saja yang menyimpang dari itu tidak boleh. Tidak ada perjanjian di situ berlaku. Dan cakap. Nah, cakap itu yang melakukan perjanjian itu memenuhi syarat. Ada usia dewasa namanya. Kalau ada person-person yang melakukan perjanjian itu di bawah umur atau dia onbevoeg dalam bahasa Belanda itu berarti dia tidak punya kemampuan. Apakah emosionalnya atau apa ya, istilah kita itu kurang secanting dan sebagainya. Itu tidak boleh. Atau anak kecil itu tidak boleh melakukan kesepakatan. Termasuk ibu-ibu kalau dulu itu harus minta izin dulu, tapi kalau sekarang sudah dibuka itu bisa. Nah, satu lagi saya lupa. Jadi ada hal-hal yang dasar yang harus kita yang harus diikuti ketika kita melakukan perjanjian apapun, jual beli, sewa menyewa, pekerjaan, ya itu di dalam hukum. Jadi kembali lagi kalau yang syariah itu seperti yang disampaikan oleh Dr. Ulil Amri, kadang-kadang perjanjian pinjam meminjam yang kegunaannya untuk sosial itu digantungkan atas akad bisnis. Ini yang tidak boleh. Nah, itu yang perlu betul dicermati ketika kita melakukan kesepakatan di dalam syariah. Karena dia akan terselip di situ. Mana ada bank yang misalnya kita mau pinjam 10 juta, balik 10 juta itu tidak ada itu, Pak. Kecuali betul-betul bank yang berakad syariah. Nah, belum ada di Indonesia ini. Kecuali Bank Matahari katanya Pak Prof ya, banknya Muhammadiyah. Dan ini belum kelihatan ini seperti apa eksistensinya. Tapi kalau yang lain-lain itu seperti itu. Jadi akad bisnis dilekatkan dengan akad muamalah itu. Harusnya kalau dia memang didasarkan kepada misalnya untuk konsumsi, apakah itu berobat ataukah untuk studi anak, nah itu minim sekali itunya pembagian keuntungan, bahkan tidak ada, nol. Nah, apakah ada seperti itu? Saya pikir tidak ada. Disitulah maka bank syariah masih disebut sebagai bank konvensional. Kalau dia bisnis oke, ya kan, karena misal kita beli mobil, berapa itunya, berapa jelas itunya dari sejak awal. Jadi kalau kita mau seperti tadi yang dibilang Pak Joko itu sudah tidak terjebak, betul-betul kita teliti. Jangan sampai nanti kalau sudah ditandatangani kita harus mengikuti itu karena sudah posisi kita memang sudah lemah. Kalau di ujungnya nanti ada persoalan-persoalan karena kita menandatangani itu tidak lengkap kita membaca itu.
Karena ada pasal-pasal yang kadang-kadang memang itu sengaja dicantumkan. Itu namanya perjanjian standar. Debatable Pak kalau di dalam hukum itu. Ya, tapi ini sudah berlaku terus di mana-mana kan. Bahkan sudah mendunia hal-hal semacam itu. Jadi kita tulah lagi apakah kita mau ikut situ atau tidak, kan gitu. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi menambahkan informasi untuk kita semua. Nah, jadi memang ini kajian pagi ini soal perdagangan. Kalau ini ayat ini perdagangan, dagang dengan Allah ini ya. Dagang dengan Allah. Allah membeli dengan imbalannya ini surga, yang dibeli adalah diri dan harta benda kita. Jadi yang dibeli oleh Allah ini untuk memudahkan pemahaman ini, diri-diri kita dan harta-harta kita ini dibeli oleh Allah dengan surga yang membebaskan manusia dari siksaan yang pedih. Mungkin Pak Haji Ambali bisa menambahkan informasi untuk kita semua. Oke. Semoga kita sehat selalu karena sudah makan mie ayam. Nah, jadi sehat ya. Ini mie ayam ini dari kita untuk kita. Alhamdulillah. Bukan sumbangan. Bukan ya? Baik, kita kembali dulu ke ayat ini Pak. Ya. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Maukah kamu aku tunjukkan? Lagi-lagi Allah ini memberikan penawaran kepada hambanya. Hambanya yang sudah beriman, yang sudah mengetahui yang baik, membedakan yang baik dengan yang buruk. Artinya takwanya sudah bagus. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Galak ada kamu aku tunjuk tahu perdagangan yang kalau kamu turuti perdagangan itu kamu akan beruntung. Tunjikum min azabin alim, akan terhindar dari azab yang pedih. Selamat dari azab yang pedih. Apa itu perdagangannya itu? Syarat yang pertama tu'minuna billah, kita beriman kepada Allah. Sudah ada modal kita. Sudah ada modal, tu'minuna billah wa rasuluhu wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Lagi-lagi sabilillah disebut di sini. Orang-orang yang berjuang di sabilillah pada jalan Allah. Jalan Allah itu baik berperang, baik kita mensedekahkan harta kita, baik kita memberikan pengetahuan atau meluruskan seseorang yang akan menyimpang, itu semuanya tujahiduna fi sabilillah. Jadi sabilillah di sini dengan harta kita. Jadi kita membantu di jalan Allah dengan harta kita, dengan ikhlas, kemudian dengan diri kita sendiri. Baik berperang atau kita sendiri yang melakukannya untuk membantu kesulitan orang lain dan lain sebagainya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Itu akan lebih baik kalau kamu mengetahui. Jadi tawaran Allah kepada hambanya ini sebenarnya merupakan satu formula dan promosi juga agar hamba Allah itu jangan tergelincir, jangan tergincir-gincir ke azab yang lebih pedih. Tadi ayat yang dibaca oleh imam kita, ini kalimatnya ejekan Pak. Wabasyiril lazina wabasyiril munafiqun annalahumul azab. Ya, itu ayat tadi yang dibaca. Jadi ayat itu tadi sebenarnya ayat ejekan dari Allah, beri kabar gembira olehmu wahai Muhammad orang-orang yang munafik. Jadi wabasyiri di sini bukan kata-kata yang menyenangkan, tetapi Allah mengejek orang-orang yang
munafik. Sampaikan oleh Muhammad kabar gembira ini untuk orang munafik bahwa dia nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, itu kalimat ejaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan wabasiril mu'minina lahumul jannah. Kalau orang mukmin itu beri kabar gembira oleh Muhammad bagi orang-orang mukmin adalah nanti akan mendapatkan surga dengan penuh kenikmatan. Nah, sama dengan ayat di dalam surat Al-Hadid ayat 11, Pak. Man zallazi yuqridullaha qardon hasana. Ini juga, Pak. Ini mirip dengan hal adulukum ini di dalam surat Al-Hadid ayat 11. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya di jalan Allah, meminjamkan. Kita punya harta, pinjamkan kepada Allah dengan jalan mensedekahkan, meninfakkan. Harta yang sudah diberikan Allah kepada kita, sebagiannya kita pinjamkan kepada Allah. Meminjamkan kepada Allah itu adalah mensedekahkan. Rezeki itu dari Allah, nanti rezeki itu juga kita manfaatkan untuk di jalan Allah. Kira-kira begitu maksud Allah. Nah, bagi orang-orang yang mau meminjamkan ini juga, dia juga akan mendapatkan ganjaran. Ganjaran yang lebih besar itu adalah surga. Al-Hadid ayat 11, Pak. Jadi ayat ini sebenarnya untuk supaya mendorong agar manusia itu gemar bersedekah. Baik sedekah wajib, zakat, maupun sedekah sunat, infak biasa. Nah, infak biasa ini tidak tergantung nisab. Tidak tergantung jumlahnya dan sudah setahun apa belum, tidak. Infak ini sebenarnya sesuatu yang Allah akan melihat keikhlasan dari hambanya untuk memberikan sedekah dengan tidak ada kewajiban, tetapi murni keikhlasan untuk bersedekah di jalan Allah. Kalau zakat itu jelas, Pak, wajib, namun tidak dikeluarkan kaget harta yang tidak kita zakatkan itu akan disetrikakan dengan badan kita, Pak, nanti. Bayangkanlah disetrikakan, Pak. Namun tidak dikeluarkan, disetrikakan nanti. Katik guno kita nyimpan itu, Pak. Jadi wajib dikeluarkan 2,5%. Bagi orang yang sudah ada simpanan, sudah haul 83 gram emas, sudah 1 tahun, 2,5%. Awas jangan tidak dikeluarkan, Pak. Amudak do saron, amudak do nak saron nanti di akhirat. Nah, pengembangannya tadi itulah yang dibahas oleh Pak Yudi. Barangkali itu sudah lebih jelas. Kalau di bank syariah itu kita minjamkan duit atau nyimpan duit untuk diperdagangkan. Dengan akadnya keuntungan itu 65-35 sekarang, Pak. Kalau dulu 60-40. 60 bagi pengelola bank, 40 kita. Tapi sekarang bukan lagi 40, Pak. 35, Pak. Jadi 65 untuk bank, 35% untuk kita. Ya kita enak-enak baik, itu tidak saro-saro, nerima 35%, Pak. Akad waktu itu rito kita, Pak, dengan segala persyaratan. Dengan segala persyaratan bahwa uang ini nanti kalau kita deposito ke sana, itu akan diperdagangkan. Nah, hasil perdagangan itu nanti akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan perdagangan itulah dalam 1 tahun, dalam 1 bulan, itu akan diperhitungkan. Berapa punya nasabah, berapa punya pihak bank. Dan itu sudah ridho kita. Dengan akad itu sudah ridho, antarodin. Jadi kita sudah sama ridho. Ya mana mungkinlah kita nak sama dengan bank. Mereka sudah memperdagangkan, kan? Sudah mengupayakan.
Uang kita tetap utuh dengan ada kelebihan keuntungan setiap bulan 35%. Jadi kira-kira begitu gambarannya. Jadi memang belum memenuhi persyaratan secara kerelaan. Karena dari beberapa persyaratan itu tadi kadang-kadang kita juga tidak baca lagi. Setuju Pak? Sudah tangan. Setelah ada apa-apa nanti di belakang hari, kita udah baca nolak lagi Pak. Karena sudah kita tanda tangani dan sudah ada keridhaan di awal. Nah oleh karena itu apa yang diperdagangkan juga itu tadi harus jelas, bukan barang yang haram, bukan perdagangan manusia, bukan perdagangan wanita. Nah itu harus jelasnya di situ. Harus semua komponen itu halal. Ya, jelas. Nah, kalaupun ada kelemahan-kelemahannya di situ, kalaupun ada keuntungan di situ, ya keuntungan itu barangkali sudah dapat dikatakan wajar, tidak berlebih-lebihan. Yang tidak boleh itu ad'afan mudha'afa. Mendapat keuntungan yang berlebih-lebihan. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekedar keuntungan yang bagi hasil di bank muamalah, kalau di konvensional yaitu mungkin ada perbedaan. Makanya BRI sering menawarkan kepada karyawan, ya kadang-kadang karyawan sudah ada gajinya, kemudian ada tukinnya. Kalau dosen ada sertifikasinya, ada kelebihan jam ngajar. Itu Pak kalau dosen tuh, udah tahu-tahu, nah lah masuk. Apa dia ini? Rupanya kelebihan ngajar. Jadi dihitung semuanya Pak. Jadi kira-kira begitu Pak gambarannya. Jadi kalaupun ada keuntungan yang tidak berlebih-lebihan di dalam Islam, boleh Pak. Jangan pula kita laju haram kalau tidak berlebih-lebihan. Nah ada tempo hari yang perdagangan apa itu? 10% hasilnya sebulan. Yang bodong itu Pak, akhirnya banyak terbudi. Mereka yang sudah dapat keuntungan tadi masukkan lagi, ditambah ke modal. Ujung-ujungnya pembayaran ke-20 kalinya macet. Duit kita yang masuk tadi hilang galau. Itu perjudian. Itulah perjudian Pak. Tidak kena donian 10% sebulan. Prestasi bodong itu namanya. Banyak uang terbudi dan banyak orang-orang pintar Pak yang terbudi terjual rumah Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Amfali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingat guru kita dulu, Ustadz Zainal Abidin Hanif almarhum. Tahun 1988, waktu kami penataran manasik haji di Masjid Muhammadiyah Bukit Kecil. Waktu itu kita berangkat itu sudah diprediksi cuaca panas sekali. Sampai 50-60 derajat. Jadi kita, kata beliau, akan menghadapi sesuatu yang berat. Sangat panas. Sangat panas. Dan memang di situ iklim demikian rupa. Jadi kita mengamalkan ini. Surat yang kita bahas ini. Terutama ayat 14. Ini berasal dari kisah Nabi Isa dengan murid beliau yang 12 Al-Hawariyun. Jadi cerita beliau waktu itu Nabi Isa dan muridnya dikejar-kejar oleh tentara Romawi karena hasutan orang Yahudi. Sehingga mereka bersembunyi di suatu goa dalam keadaan kedinginan, kelaparan, kehausan dan ketakutan. Maka Nabi Isa menawarkan kepada murid, ingin tidak kalian ditolong oleh Allah? Jadi kalau seandainya kita dalam keadaan kesusahan gitu ditawarin gitu, tentu akan kita menjawab sangat ingin. Sangat ingin. Tapi mak mando caronyo kan gitu kan? Tolong Allah dulu. Intan surullah. Dan surkum. Tolonglah Allah dulu. Allah akan menolong. Mak mana pula menolong Allah? Kan Allah itu maha gagah, maha perkasa, maha hebat. Kok ditolong?
tolonglah hamba-hamba Allah yang butuh pertolongan. Masya Allah. Jadi kata beliau, apa aja yang kita bisa lakukan waktu kita nanti di sana itu? Nolong orang lain. Menolong orang banyak. Sehingga Allah akan menolong. Inilah perdagangan yang tidak merugi. Ya. Kalau berdagang bisnis di dunia ini ada kadang untung, ada kadang Rugi. rugi. Ini tidak merugi. Jadi apa yang kami lakukan waktu itu, yang paling krusial itu kan waktu kita melempar jumrah. Ya, penuh sesak. Waktu itu baru terowongan satu, terowongan Mina. Tahun berikutnya itu banyak korban, itu 500 orang mati gitu. Ya. Cuaca panas sekali. Jadi sebelum berangkat kami ke melempar jumrah itu beli air mineral botol. Ada yang 1,5 liter, ada yang 300 segala macam itu. Kami berangkat sekitar habis zohor, sebenarnya gitu. Nah, banyak orang yang sudah pulang itu dalam keadaan kecapean, kehausan, terkapar di jalanan, terutama di terowongan Mina itu. Termasuk Buya Rashid Talib dan ibunya. Ya. Beliau sudah melempar duluan, sudah terkapar di jalanan. Saya kasih minum sama beliau gitu. Minum Buya, minum Buya. Akhirnya minum. Itu juga orang-orang lain, orang hitam segala macam itu bagi. Kasih ya. Nah, Betul. alhamdulillah. Nah, begitu sampai di depan Jemaah, padahal orang rame sekali, 2,5 juta. Ya. Mau melakukan aktivitas yang sama, Satu titik. di tempat yang sama, dalam waktu yang sama. Crowded sekali. Tapi Allah nunjuki jalan. Ya. Lempang berjalan tuh. Tarik istri, langsung lempar. Kasih jalan longgar ya. Selesai balik. Malah ada kawan itu salah satu kiai, lupa saya kiainya itu, Ya. hilang, tidak ketemu. Baru malam baru balik. Jadi itu pengajaran. Jadi kalau kita ingin menghadapi kesulitan, Tolong orang. tolong Allah dulu. Gimana cara menolong Allah? Tolong hamba-hamba Allah yang butuh pertolongan. Dan yang kedua, waktu itu mau masuk Masjid Nabawi. Hari Jumat. Berangkat dari hotel jam 11. Kalau kita dari sini jam 11 kan sudah masih lempeng ya. Ya. Penuh Pak. Masuk dari Babu Salam pula, kan disunahkan Babu Salam. Lah penuh galau orang itu. Aduh, di mana kita nak sholat ini? Lihat orang-orang itu membaca Al-Quran kan, siang-siang, kering kerongkongan itu, air zam-zamnya di galon itu, gua ambil aqua, isi, tidak ada malu-malu, walaupun aku dokter ini, apa dia nak malu-malu ke, bagi mereka. Ya, kasih. Kering kerongkongannya kering kan, alhamdulillah, ada yang minta lagi, aku minta segelas, kasih. Ya alhamdulillah, ada besi kok bapak. Kasih tempat. Kecil kan anunya itu, apa namanya? Tanya kan begitu besarnya kan. Duduk lagi, alhamdulillah. Dapat tempat. Pertolongan kecil, bukan modal gitu. Air zam-zam masjidnya ini kan itu dibawa dari Mekah. Kita bagikan baik, gelasnya gelas lah disediakan di situ, dibagikan. Instan, inilah pertolongan karib itu. Pertolongan dekat langsung, instan. Jadi dibalas. Nah ini saya ajarkan sama mahasiswa saya. Kalau kamu mau menghadapi ujian, kamu menghadapi suatu kesulitan, Tolong orang. kalau kamu ingin ditolong Allah, tolong Allah dulu. Gimana cara menolong Allah? Tolong hamba-hamba Allah yang butuh pertolongan. Pasien kamu tuh banyak orang miskin galau, susah, tolong itu. Kalau perlu beli ke obatnya yang tidak pacak beli obat 88 itu belum ada BPJS gitu kan, atau beli ke makanan atau apa itu, tolong. Kalau tidak kamu obati dengan baik, dengan niat, itulah amal soleh tadi, bi amwalikum wa anfusikum. Jadi inilah perdagangan yang tidak akan merugi. Kalau berdagang dengan manusia, nak bank muamalat, bank besarnya, bukan sengaja membudikan dah, tapi namanya orang dagang, tak akan ada nak rugi mereka itu kan. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Edi Mas. Jadi kata kuncinya tadi, kalau mau ditolong Allah, tolonglah Allah dengan cara menolong hamba Allah. Itu ada. Ya. Ada ustadz dulu yang siapa yang terkenal sekarang udah jarang lagi. Itu istrinya hamil besar, mau melahirkan, diperiksa oleh
dokter kandungan, Ya. posisi melintang. Melintang. Jadi menurut dokter ini harus dioperasi. Gitu. Cuma belum waktunya gitu kan, belum saatnya. Nah, begitu mulai terasa sakit, berangkatlah beliau dengan istrinya nih malam-malam itu sakitnya itu ke rumah sakit. Saya kata dokter kalau sudah mulai terasa, kalau bahasa Palembangnya wat gitu ya, his gitu ya, kontraksi. Nah, cepat datang. Nah, dia mengamalkan ayat ini. Sepanjang jalan dia bersedekah. Tukang becak, orang pemulung-pulung, orang tidur-tidur di jalan, dia bersedekah. Begitu sampai di rumah sakit, diperiksa dokter, enggak. Tidak lagi melintang, bagus. Masya Allah. Dah jadi operasi, Masya Allah. Nah, itulah. Jadi kalau ingin ditolong Allah, tolong Allah. Gimana nolong Allah? Tolong hamba-hamba Allah yang butuh pertolongan. Masya Allah. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ini informasi nyata, hal-hal yang nyata yang terjadi. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mengambil manfaat dari yang kita kaji pagi ini. Sampai sini dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu ayatnya itu intang surullah yang